Ya, selamat malam saudara, Shalom. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran FA untuk malam hari ini. Kebetulan karena banyak yang berhalangan hadir, makanya saya buatkan rekaman dalam bentuk YouTube seperti ini. Saudara, malam hari ini kita masih belajar tentang pelajaran masalah. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar cara pandang terhadap masalah yang salah. Nah, malam hari ini kita tuh belajar tentang masalah, cuma kali ini adalah dengan cara pandang terhadap masalah yang benar. Saudara, saya yakin setiap dari kita itu pasti dalam hidup ini menghadapi masalah. Masalah itu bisa besar, masalah itu bisa kecil. Tapi baik masalah itu besar atau masalah itu kecil, masalah tetaplah sebuah masalah yang harus diselesaikan dan dihadapi, bukan lari dari masalah tersebut. Nah, cara kita memandang sebuah masalah itu yang akan menjadi penentu apakah kita akan berhasil dalam menyelesaikan masalah itu atau justru masalah itu akan berkepanjangan sampai akhirnya sangat sulit untuk diselesaikan. Nah, minggu lalu dan 2 minggu yang lalu kita itu belajar cara menanggapi masalah secara salah, saudara. Secara salah dalam artian apa? Kita itu seringkali mencari kambing hitam. Masalah ini penyebabnya siapa? Nanti kita ada sebagian yang bilang masalah ini dari iblis. Ada yang bilang nanti masalah ini dari Tuhan. Ada yang bilang nanti masalahku itu terlalu besar, terlalu hebat. Tentu kalau kita berpandangan terus seperti itu, saudara, masalah itu tidak akan pernah terselesaikan. Nah, malam hari ini kita tuh akan belajar bagaimana kita melihat sebuah masalah itu secara benar. Alkitab pernah memberi contoh kepada saudara dan saya lewat kehidupan seorang yang bernama Daud. Saudara, Daud dan pengikutnya satu hari itu pulang dari perang. Mereka sampai pada satu kota yang bernama Siklak. Nah, di kota Siklak ini mereka harus menghadapi satu masalah. Mereka harus menerima satu kenyataan bahwa keluarga mereka, terutama anak-anak dan istri mereka, ditawan oleh musuh. Daud pada waktu itu berada dalam keadaan yang sangat terjepit, saudara. Terjepit dalam hal apa? Dalam hal dua. Itu keluarganya sudah ditawan, dirampas oleh musuh. Yang kedua, anak buah dari Daud itu sudah sangat lelah dan marah, sehingga mereka mau melempari Daud dengan batu. Tetapi Daud, saudara, mengambil satu keputusan yang benar dalam menghadapi masalah yang dihadapi saat itu. Daud memilih bukan untuk berperang, tapi dia memilih terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Bahkan ada di ayat tersebut Daud itu bilang, aku akan menaikkan, meningkatkan imanku. Dan kita tahu bersama, saudara, setelah Daud berdoa, setelah Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, ya sudah, kejarlah musuhmu itu. Singkat cerita, kita tahu akhir dari cerita ini, Daud dan pengikutnya akhirnya bisa merebut kembali keluarga mereka dan mendapatkan jarahan dari musuh mereka. Dari cerita ini, saudara, malam hari ini kita tuh akan belajar bersama. Ada 3 poin tentang cara pandang terhadap masalah yang benar, saudara. Yang pertama, cara pandang terhadap masalah yang benar itu kita bisa baca di dalam Ibrani 12 ayat 10 sampai 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kemudian dalam Mazmur 107 ayat 17, ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Saudara, yang pertama, cara pandang kita terhadap masalah yang benar itu adalah kita tidak mencari kambing hitam. Kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita memandang bahwa masalah yang timbul, yang terjadi itu belum tentu selalu bicara proses dari Tuhan. Belum tentu juga bicara itu adalah hasil karya atau perbuatan iblis. Tidak jarang, bahkan sering terjadi, masalah yang kita hadapi itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Nah, kalau karena kesalahan kita sendiri, yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan jelas adalah bertobat. Minta ampun sama Tuhan atas semua yang jadi kesalahan kita. Dan saya yakin 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berkata, kalau kita itu mengaku dosa kita, Tuhan itu baik. Dia akan membenarkan kita. Karena itu langkah pertama, kalau kita mau memandang masalah itu dengan benar. Kalau itu ternyata adalah kesalahan kita, tidak ada jalan lain, saudara. Kita harus cepat ambil waktu bertobat. Dan ini, mengakui semua yang menjadi dosa dan kesalahan kita. Nah, bila kita tuh pada satu saat sudah mengkoreksi diri kita sendiri, ternyata kita tidak menemukan ada satu kesalahan yang kita buat. Nah, baru dari titik itu kita bisa berkata akan dua hal. Masalah yang aku hadapi ini memang proses dari Tuhan. Kalau itu memang proses dari Tuhan, ya sudah, kita ikuti saja. Kita jangan menentang atau melawan Tuhan. Tetapi kalau itu memang adalah hasil perbuatan dari iblis, saudara dan saya pun juga tidak punya kuasa untuk menentang iblis. Yang harus kita lakukan cuma satu, berdoa, mohon Tuhan tolong aku. Ini iblis mengganggu aku, iblis memberi masalah dalam hidupku. Dan kalau itu kita sudah lakukan, tugas saudara dan saya cuma satu, menunggu. Menunggu apa? Menunggu Tuhan bekerja. Tuhan yang akan memberi kelepasan. Tuhan yang akan memberi jalan keluar dari masalah yang saudara dan saya hadapi ini. Jadi yang pertama ini, saudara, memandang masalah yang timbul itu bukan selalu proses dari Tuhan, bukan selalu itu karena perbuatan iblis, tapi mungkin karena kesalahan kita sendiri. Nah, kalau kesalahan kita sendiri, cepat bertobat, cepat minta ampun, cepat kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau kita sudah periksa, ternyata kita tidak berbuat kesalahan, baru kita bisa bertanya, Tuhan, apa ini proses dari Tuhan? Kalau ternyata oleh Roh Kudus kita diberi pencerahan, jawabannya adalah iya. Ya, kita harus mau mengikuti, dibentuk oleh Tuhan. Mungkin ada kehidupan kita, entah itu karakter kita, perbuatan kita yang Tuhan gak berkenan, sehingga kita harus dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau itu ternyata penyebabnya adalah kuasa gelap atau kuasa iblis, saudara dan saya tidak punya kemampuan untuk melawan iblis dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus minta tolong sama Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan bagaimana menghadapi ini. Dan saya yakin ketika kita berdoa, kita minta sama Tuhan, maka iblis itu akan lari dari kita. Ini yang pertama, saudara. Cara pandang masalah yang benar adalah tidak melihat masalah sebagai proses Tuhan atau pekerjaan iblis, tapi terkadang itu adalah karena kesalahan diri kita sendiri.
Nah, yang kedua, menyadari bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Saudara, di hadapan Tuhan, masalah itu seperti gembok. Tuhan itu kalau memberi kita masalah, seperti kita tuh diberi ini gembok. Gembok itu selalu ada anak kuncinya, saudara. Kalaupun dia mungkin bukan gembok yang beranak kunci, tapi yang pakai kombinasi nomor, itu tetap gembok itu bisa dibuka. Jadi poinnya di sini adalah setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, itu pasti ada jalan keluarnya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, itu pasti ada jalan keluarnya. Baik masalah itu misalnya karena kesalahan kita sendiri, itu juga akan ada penyelesaiannya. Ataupun masalah itu sebagai suatu proses dari Tuhan, itu pun juga ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Sulit mungkin iya, tapi sulit bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Karena itu yang kedua kita belajar, saudara. Melihat masalah, itu jangan melihat sebagai satu yang sangat besar. Tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Karena nanti dari masalah ini, ketika kita mulai melibatkan Tuhan, Tuhan itu bukan ban serep, saudara. Tuhan itu satu-satunya harapan yang harus saudara dan saya pegang. Tuhan akan turun tangan. Dan ketika Dia turun tangan, akan ada satu yang disebut mujizat, itu masih terjadi. Markus 9 ayat 23 tadi bilang, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Masalah saudara besar, saudara dan saya mau bilang, besar Tuhan, sulit soro diselesaikan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit, saudara. Tergantung bagaimana kita mengimani bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita punya Tuhan yang tanpa batas. Karena apabila kita berani mengimani seperti itu, masalah sebesar apapun, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebagai contoh, ketika perkawinan di Kana, saudara, itu kehabisan air anggur. Secara ilmu kimia dari profesor kimia manapun yang paling hebat saat ini, pemenang Nobel kimia sekalipun, tidak ada yang bisa merubah air menjadi air anggur. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Kemudian Lazarus yang sudah mati 4 hari di dalam kubur. Ilmu kedokteran paling mutakhir sekalipun belum bisa membangkitkan orang mati. Tapi Tuhan Yesus bisa. Apalagi kalau itu hanya sekedar masalah yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Mungkin bagi kita mustahil. Sukar. Aku mesti ketemu pejabat A, mesti menghadapi pejabat B. Aku ini siapa? Mereka tuh petinggi-petinggi. Tidak, saudara. Rom 8 ayat 31 bilang, bila Allah di pihak kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Bila Allah yang ada di pihak saudara dan saya, jangankan rektor universitas, jangankan cuma ngomong seorang hakim, seorang pejabat, lurah, kecamatan, gubernur lah, wali kota,
Saudara, raja atau presiden sekalipun tidak akan ada yang sanggup dan mampu bertahan menghadapi Tuhan. Apabila dia ada di pihak kita, apabila saudara dan saya ada di pihaknya Tuhan, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, saudara. Yang mustahil di tangan Tuhan menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin di tangan Tuhan mungkin. Ini yang kedua, saudara, yang kita pelajari malam hari ini. Memandang masalah dengan benar adalah memandang setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Memandang setiap masalah itu tidak ada yang buntu. Kalaupun buntu, kalaupun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan. Saudara dan saya harus ingat apa yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan dengan Laut Merah, Laut Teberau. Saat itu mereka di belakang, saudara, dikejar tentara Firaun. Di depan mereka berhadapan dengan laut, yaitu Laut Teberau tadi. Kanan kirinya itu bukit batu. Kelihatannya tidak ada jalan. Musa tidak Tuhan perintahkan, Musa buat bahtera atau kapal kayak Nuh. Tidak. Waktu kejadian itu Tuhan belum berbicara apa-apa sama Musa. Tapi waktu Tuhan bilang, Musa angkat tongkatmu. Yang Tuhan lakukan apa? Membelah Laut Teberau. Dan orang Israel lewat. Saudara yakinlah, saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup buat jalan. Ini yang kedua. Memandang masalah selalu ada jalan keluarnya. Yang ketiga, saudara. Yang terakhir, bagaimana cara kita memandang masalah itu dengan benar. Memandang masalah itu bahwa tanpa Tuhan, kita itu tidak dapat berbuat apa-apa. Injil Yohanes 15 ayat 5 itu sudah jelas tertulis di situ. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, yang ketiga, saya ulang Yohanes 15 ayat 5 di bagian yang B. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Tuhan, saudara dan saya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, ketika masalah datang, jangan kita menyelesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Banyak gagalnya, saudara, banyak berantakannya. Ketika masalah datang, saudara panggil Tuhan. Saudara libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini, dalam menghadapi masalah. Melekatlah kepada sumber yang tanpa batas itu. Melekatlah kepada Tuhan. Karena nanti dengan kita melekat kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Pasti ada penyelesaian dari Tuhan. Kenapa, saudara? Tuhan yang saudara dan saya sembah itu bukan Tuhan yang mati. Dia itu Tuhan yang besar. Yesaya 66 itu berkata, bumi adalah tumpuan kakiku. Langit itu tahtaku. Saudara bisa bayangkan sebesar apa Tuhan itu, saudara. Dibanding dengan masalah saudara yang dibilang paling besar, paling berat, paling tidak mungkin diselesaikan. Tidak sebanding, saudara, sama Tuhan. Dia Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Kita sering nyanyi no pujian El Shaddai. Tapi sudahkah kita mengimani bahwa kita punya Tuhan yang besar dan dahsyat seperti itu? Karena itu jangan menghadapi masalah
dengan kekuatan kita sendiri, dengan pemikiran kita sendiri. Sekalipun kita nanti bilang, aku pinter, aku bisa cari penyelesaian. No, tidak saudara. Saudara tetap butuh Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Saudara tetap butuh hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah. 3 hal, saudara, yang malam hari ini kita pelajari bersama tentang cara pandang terhadap masalah yang benar. Yang pertama tadi, kita memandang masalah itu bukan cuma sebagai proses dari Tuhan atau pekerjaan iblis, tapi itu sebagai koreksi atas kehidupan kita. Karena terkadang masalah itu timbul karena kesalahan kita. Yang kedua, saudara, ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Dan yang ketiga, yang terakhir, jangan pernah menghadapi masalah sendiri. Dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, tapi hadapilah bersama Tuhan. Pasti masalah yang saudara dan saya hadapi ada penyelesaian, ada jalan keluarnya dari Tuhan. Sebagai ayat penutup, sebagai ayat hafalan dari Mazmur 107 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Terima kasih saudara, malam hari ini firman Tuhan singkat, tapi mari kita belajar menjadi pelaku-pelaku dari firman, menghadapi masalah dengan cara pandang yang benar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.